Selamat pagi kepada Bapak Riki dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Carmen Tiffany Alisa dengan NRP 1951034. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dari artikel saya yang berjudul Analisis Pengungkapan Sustainability Reporting berdasarkan Standar Global Reporting Initiative atau GRI pada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk untuk periode 2017 hingga 2021. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Sustainability Report merupakan laporan yang diterbitkan oleh organisasi mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial berdasarkan aktivitas operasionalnya. Sustainability Report menyajikan nilai-nilai organisasi, model tata kelola, dan hubungan antara strategi serta komitmen organisasi terhadap pembangunan ekonomi global yang berkelanjutan. Penyajian Sustainability Report merupakan wujud kepatuhan serta tanggung jawab perusahaan terhadap prinsip pengungkapan kinerja perusahaan secara menyeluruh, baik dari aspek keuangan maupun non-keuangan. Pengembangan model Sustainability Report berdasarkan pada teori triple bottom line of business, yakni apabila suatu perusahaan ingin bisnisnya tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, maka perusahaan itu harus peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam semesta yaitu planet, masyarakat atau people, dan pertumbuhan laba korporasi itu sendiri atau profit. Sustainability Report diwajibkan disusun secara terpisah dari laporan keuangan maupun laporan tahunan. Laporan keberlanjutan yang disusun oleh perusahaan harus sesuai dengan ketetapan standar agar runtut sehingga dapat dibandingkan dan dievaluasi. Pedoman pelaporan keberlanjutan yang menjadi acuan populer bagi banyak perusahaan, khususnya di Indonesia, adalah pedoman yang dikembangkan oleh Global Reporting Initiative atau GRI. GRI merupakan salah satu pedoman yang komprehensif dan dapat diandalkan karena telah dipublikasikan secara global dan didukung oleh struktur laporan yang mewakili kepentingan berbagai pihak, baik shareholder maupun stakeholder. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk mewujudkan pengungkapan sustainability reporting karena perusahaan berkomitmen untuk melakukan tanggung jawabnya terhadap lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelolanya. BBNI mengikuti pedoman teknis penerapan keuangan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 51 POJK 3 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Adapun motivasi dari pembuatan artikel ini karena pengungkapan Sustainability Report sebagai pencerminan usaha perusahaan dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan menarik untuk diteliti. Dikarenakan isu ini masih tergolong isu yang kurang dilirik oleh masyarakat luas, sehingga menarik untuk dibahas, serta pengungkapan pelaporan yang dinilai masih bersifat voluntary. Padahal laporan ini sangat berguna dan bermanfaat bagi keberlangsungan usaha dengan kepentingan subjek seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Informasi yang diungkapkan melalui pelaporan keberlanjutan memiliki fungsi bagi para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk membentuk opini dan untuk membuat keputusan terinformasi tentang kontribusi organisasi pada tujuan pembangunan berkelanjutan, serta perusahaan dapat nilai baik karena menerapkan kedisiplinan terhadap praktik bisnis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya bagi akademisi sebagai bahan referensi dalam mengetahui pemahaman penilaian tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan. Selain itu juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam proses pelaporan berkelanjutan perusahaan dan didasarkan pada standar GRI. Yang ketiga, bagi calon investor sebagai pertimbangan pengambilan keputusan untuk melihat kinerja perusahaan bukan hanya dari kinerja keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan, tapi juga melalui sustainability reporting untuk melihat apakah perusahaan bertanggung jawab dan transparan terhadap aktivitas operasi dengan pertimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Bab kedua yakni tinjauan literatur. Sustainability reporting.
Sustainability Report dapat membantu perusahaan untuk mengukur, memahami, serta mengkomunikasikan kinerja serta dampak ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola yang diterapkan perusahaan, dan kemudian menerapkan tujuan dan juga mengelola perubahan secara lebih efektif dan efisien. Sustainability Report dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan internal maupun eksternal dalam menghadapi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sustainability Report harus menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan, dan peluang sustainability development yang membawa menuju kepada core bisnis dan sektor industrinya. Selanjutnya adalah Standar Global Reporting Initiative atau GRI. Global Reporting Initiative adalah organisasi internasional independen yang membantu bisnis dan organisasi untuk bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Standar GRI mewakili praktik pengungkapan pelaporan keberlanjutan yang diadopsi secara global dalam hal pelaporan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial kepada publik. Pelaporan keberlanjutan yang berdasarkan pada standar GRI memberikan informasi tentang kontribusi positif atau negatif organisasi bagi pembangunan keberlanjutan. Prinsip-prinsip laporan yang diwajibkan menurut standar GRI berdasarkan isi laporan adalah inklusivitas pemangku kepentingan, konteks keberlanjutan, materialitas, dan kelengkapan. Sedangkan prinsip-prinsip laporan untuk menentukan kualitas laporan yakni bersifat akurasi, keseimbangan, kejelasan, perbandingan, keandalan, dan ketepatan waktu. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni laporan keberlanjutan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk pada periode 2017 hingga 2021 yang dipublikasikan oleh perusahaan dan dapat diakses secara publik melalui website perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran umum PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 pada tanggal 5 Juli 1946. Peran BBNI sebagai bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. BBNI memiliki slogan yakni melayani negeri dan kebanggaan bangsa, yang merupakan filosofi dan visi perusahaan untuk memberikan high impact yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Melalui slogan ini pula, perusahaan mencerminkan kinerja usahanya, salah satunya melalui Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial dan lingkungan. Atau tanggung jawab perusahaan terhadap pembangunan keberlanjutan perusahaan menyajikan laporan keberlanjutan setiap tahun yang di dalamnya berisi informasi kegiatan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola BBNI. Setiap laporan keberlanjutan yang diterbitkan diverifikasi melalui proses penjamin asuransi dalam oleh pihak independen yaitu Social Responsibility Asia atau SR Asia. Seluruh proses pembuatan laporan keberlanjutan dikoordinasi oleh Corporate Secretary serta diketahui dan diawasi oleh Steering Committee yang terdiri dari direksi dan SE, kejelasan dan keandalan. Pemilihan penjamin eksternal dilakukan sesuai kebijakan perusahaan dengan mempertimbangkan keahlian dan reputasi pihak independen, serta dipastikan tidak ada benturan kepentingan oleh pihak manapun. Laporan keberlanjutan BBNI periode 2017 hingga 2021 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 51/POJK 3/2017 serta GRI Standar 2016 dan Financial Service Sector Disclosure
2013 yang dikeluarkan Global Reporting Initiative serta penyusunan laporan mengacu pada SUSBA WWF sebagai referensi. Analisis pengungkapan laporan keberlanjutan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk berdasarkan standar GRI. Pengungkapan standar universal seri 100 dimulai dari GRI 101. Landasan merupakan titik awal dalam menggunakan standar GRI. Kemudian GRI 102 merupakan pengungkapan umum yang digunakan untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah perusahaan dan praktik pelaporan keberlanjutan. Terdiri dari 56 pengungkapan. Poin-poin ini mencakup informasi mengenai profil, strategi, etika dan integritas, tata kelola, praktik keterlibatan pemangku kepentingan, dan praktik pelaporan organisasi. Berdasarkan tabel, dapat kita ketahui bahwa tingkat kelengkapan pengungkapan standar universal laporan keberlanjutan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami presentasi yang sama setiap tahunnya, yakni memiliki presentasi terpenuhinya pengungkapan sebesar 67%. Hal ini dikarenakan penyajian pengungkapan umum pada informasi poin mengenai strategi, etika, dan integritas, serta tata kelola perusahaan yang disajikan kurang lengkap. Sedangkan untuk kelengkapan penyajian pada tahun 2021 mendapatkan presentasi sebesar 100%, sehingga dapat dikatakan bahwa pengungkapan umum di tahun 2021 disajikan sangat lengkap. Adapun pengungkapan standar GRI, pendali pendekatan manajemen, digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material dan perusahaan telah melakukan penyajian secara lengkap atas standar ini. Sedangkan bagi pengungkapan standar topik spesifik yang dikelompokkan menjadi 3 seri, yaitu seri 200 merupakan topik ekonomi, seri 300 merupakan topik lingkungan, dan seri 400 merupakan topik sosial. Berdasarkan hasil tabel, menunjukkan bahwa topik spesifik belum diungkapkan secara lengkap. Hasil menunjukkan rata-rata pengungkapan topik spesifik dari tahun 2017 hingga 2020 mengalami kenaikan dan penurunan dari presentasi pengungkapan terkecil berada di tahun 2017, yakni sebesar 3%, sedangkan presentasi kelengkapan pengungkapan terbesar berada di tahun 2021 sebesar 18%. Melihat total keseluruhan pada topik spesifik BNI memiliki persentase berada di bawah 10%. Berarti bahwa perusahaan masih belum memaksimalkan pengungkapan pelaporan keberlanjutan pada masing-masing topik tersebut, yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian sehingga perusahaan dapat mengungkapkan setiap topik spesifik dengan baik dan secara rinci agar pengungkapan setiap isi dari topik spesifik dapat terpenuhi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dianggap telah mengungkapkan sustainability reporting berdasarkan standar GRI selama tahun 2017 hingga 2021. Pengungkapan dapat dikatakan sangat baik pada bagian standar universal, khususnya di tahun 2021, karena disajikan secara menyeluruh, lengkap, karena telah memenuhi seluruh aspek pengungkapan yakni sebesar 100% di tahun 2021. Sedangkan pengungkapan pada bagian topik spesifik memiliki hasil yang cukup karena presentasi pengungkapan pelaporan pada topik spesifik sangat rendah, yakni di angka tertingginya hanya mencapai 8% di tahun 2021, sehingga hasil pengungkapan tertinggi untuk pelaporan berkelanjutan baik dari standar universal maupun standar topik spesifik berada di tahun 2021. Standar GRI yang digunakan oleh BBNI dari tahun 2017 hingga 2021 merupakan standar GRI 2016. Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan, yaitu ketidaklengkapan dan kurang mendetailnya penyajian laporan keberlanjutan, khususnya terkait pelaporan topik spesifik pada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Adapun penelitian ini hanya meneliti satu perusahaan saja, dan penelitian ini
dilakukan hanya pada periode 2017 hingga 2021. Padahal BBNI sudah melakukan pengungkapan pelaporan berkelanjutan sejak tahun 2010. Lalu, berdasarkan hasil penelitian serta keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran, yakni yang pertama bagi perusahaan. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk diharapkan melaporkan secara lebih lengkap standar GRI lebih spesifik mengenai topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk juga sebaiknya menjelaskan alasan tidak mencantumkan suatu pengungkapan, terutama beberapa pengungkapan yang tidak dicantumkan dalam laporan keberlanjutan, tetapi masuk ke dalam daftar topik material. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk juga sebaiknya memberikan penjelasan jika ada elemen suatu pengungkapan tidak dapat dipenuhi, atau perusahaan menganggap tidak relevan, sehingga para pembaca dan pemakai laporan keberlanjutan memahami mengapa elemen tersebut tidak dapat terpenuhi. Lalu yang kedua adalah bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini masih bersifat eksploratif sehingga masih terbuka untuk diteliti kembali. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengambil rentang waktu yang lebih lama. Kemudian, penelitian selanjutnya juga dapat menganalisis data yang tidak hanya bersumber pada website perusahaan, melainkan melalui wawancara, observasi, atau sumber data lainnya. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian pada perusahaan yang bergerak di sektor lain, misalnya sektor consumer goods, infrastruktur, pertambangan, dan lain sebagainya. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai analisis pengungkapan sustainability reporting pada PT Bank Negara Indonesia. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.